Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Prasetya dari Purbalingga, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang Angkatan 1 tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 13010200064, mempersembahkan video praktik layanan konseling individual dengan pendekatan behavioristik, teknik self management dengan permasalahan anak suka berkelahi. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Haidar, sini Dar. Ya Pak. Gimana? Sehat? Sehat Pak. Iya. Silakan duduk. Gimana keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kamu tadi lagi apa? Lagi main-main sama teman-teman apa tadi? Iya Pak. Ya. Ya, gak apa-apa kan ya, kok saya panggil di sini ya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya, dalam rangka diskusi lah, dialog. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan kamu. Lama tidak ketemu di masa pandemi ini, pas ada kegiatan tatap muka, saya pengen ngobrol dengan kamu mengenai berbagai informasi yang sudah saya terima. Coba saya pengen kau bisa baca itu Pak. Coba baca, kau berdiri dulu, berdiri. Yang sebelah sana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Iya, maksudnya apa itu? Maksudnya Pak, selalu bahagia Pak. Nah, iya. Kalau kita yakin bahwa Allah bersama kita, maka kita harus berusaha untuk membahagiakan diri kita. Jangan mudah berduka cita, karena segala sesuatu pasti bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadar dalam beberapa hari ini saya banyak mendapatkan informasi ini sesuai dengan catatan yang saya terima. Kami itu mendapatkan rekor MMA terbanyak perkelahian dengan sesama teman dalam waktu 2 bulan ini, padahal di masa pandemi yang masuknya juga tidak mesti, seminggu masuk seminggu daring. Kamu sudah berkelahi selama 6 kali. Bagi saya biasa, artinya laki-laki memang harus berani berkelahi, harus berani untuk membela diri. Saya yakin kamu melakukan itu ada alasan kenapa kamu sampai berkelahi dengan teman-teman kamu. Dan Pak Guru dan saya tidak asal menerima informasi yang masuk ke saya. Saya harus konfirmasi, harus klarifikasi dengan pelaku sekalian, itu dengan kamu. Apa yang menyebabkan kamu bisa dalam 2 bulan ini sudah 6 kali berkelahi? Padahal kalau sesuai dengan aturan kamu sudah kan bisa AKPS banyak ini, bisa malah sudah target untuk dikeluarkan. Tapi saya tidak begitu, saya harus bijaksana. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kamu itu melakukan itu ada alasan, dan saya tahu siapa dari kamu. Kamu itu baik, rajin sholat, bertanggung jawab, dan kamu itu sebenarnya tidak suka berkelahi. Oke? Kamu siap untuk kita berdiskusi? Siap? Kalau begitu, sebelum kita diskusi untuk membahas permasalahan kamu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan hidayah untuk bisa
solusi agar kita juga diberikan kemudahan Amin. untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, mari berdoa mulai. Selesai ya, tolong nggak apa-apa, maskernya dibuka nggak apa-apa. Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Masa Pakai aja. ya, ya, ini kalau mau dibuka ya nggak apa-apa. Ini sebelum kita berdiskusi, biar kamu plong dalam bercerita, dalam menyampaikan unek-unek kamu, saya akan menyampaikan azas diskusi kita. Sebenarnya banyak, tapi ada 3 hal yang pasti. Jadi kamu gak usah ragu-ragu, pasti akan kita jaga. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan, kita akan menjaga rahasia diskusi kita kali ini. Pak Guru tidak akan bercerita kepada orang lain, kepada anak-anak, dan kamu juga tidak akan menceritakan diskusi ini kepada orang lain. Yang pertama, kan asas keterbukaan. Pak Guru akan terbuka menyampaikan semua ide-idenya. Kamu juga harus terbuka menyampaikan semua kejadiannya. Jangan ditutup-tutupi, nggak usah malu. Pokoknya buka selebar-lebarnya sehingga nanti saya bisa menganalisa semua permasalahan dari berbagai sudut. Kemudian yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi kamu kesini tidak terpaksa kan? Tidak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, mari kita mulai saja diskusi kita kali ini. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah kamu, dengan siapa sih kamu berkelahi. Saya pengen kamu bercerita secara terbuka, meskipun ini ada 6 kasus. Saya pengen kamu bercerita satu persatu. Saya hanya 3 kasus saja untuk contoh kenapa kamu bisa berkelahi. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Coba tolong dibuka maskernya biar ini. Ini yang pertama, kamu katanya marani anak kelas 9, terus kamu pukul di kelasnya. Coba ceritakan itu gimana sebabnya. Saya diajak terus Pak. Kamu diajak terus ya, oke. Diajak terus. Berapa kali kamu diajak? 4 kali. 4 kali dalam 1 hari? Bukan. 4 hari. 4 hari? Oh, berarti 4 hari berturut-turut Pak. Berarti kamu selama 4 hari itu diejek dan kamu tidak melakukan tindakan apa-apa. Hari pertama gimana? Kamu gimana? Saya senyum-senyum aja Pak. Kamu masih senyum-senyum aja. Hari pertama senyum-senyum. Terus hari kedua? Masih Pak. Masih senyum-senyum. Artinya kamu masih menganggap itu sebagai suatu candaan. Ya, kamu Pak. masih menjajaki. Ya. Masih senyum-senyum. Terus hari ketiga? Hari ketiganya katanya 4 hari. Pak. Kamu sudah mulai senyum ya Pak. Oh, sudah mulai curiga gitu ya. Ya. Artinya sudah mulai serius lah. Tapi belum tersinggung belum ya? Belum. Ya, artinya ini anak kok mengejek terus. Terus yang keempatnya, kamu sudah marah, tersinggung, terus akhirnya kamu parani, kamu pukul, kayak gitu ya? Ya. Kamu berkelahi. Terus kasus yang kedua, apa lagi? Kamu ingat yang katanya di perpustakaan itu, yang di perpustakaan dulu? Iya Pak. Gimana ceritanya? Saya lagi baca di perpustakaan Pak. Iya. Terus di perpustakaan terus Tiba-tiba mereka datang mereka datang. Terus ngecek saya Pak. ngecek kamu, begitu? Ngecek kamu. Terus berapa kali ngecek? Kalau 1 kali Pak. Baru 1 kali, berarti terus langsung Terus saya tampar kamu anaknya Pak. tampar anaknya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua
kedua di perpustakaan. Di perpustakaan kamu lagi baca, terus diejek. Sama berarti kan diejek ya? Ya. Diejek. Oke, ini langsung kamu, kalau yang pertama kamu ada senyum-senyum dulu, kamu menyeleksi dulu ini serius apa cuma bercanda, tapi sekarang kamu langsung menganggap serius, terus kamu tampar. Ini kenapa kamu langsung mengatakan ini kok bahwa mereka itu serius sama kamu, lagi ngecek kamu atau nantang sama kamu, itu kenapa kamu beranggapan seperti itu? Mereka ada hubungan, Pak. Ada hubungannya, berteman, mereka temannya orang yang tadi sudah kamu pukul yang pertama. Oke, terus kasus yang ketiga. Ini yang kasus pertama kelas berapa? Kamu kelas berapa? Kelas 8, Pak. Enggak, yang kasus pertama kamu kan sekarang kelas 8, kamu berkelahi dengan anak kelas 9. Kelas 9. Terus yang kedua Sama, Pak. dari kelas 9 juga, bukan kelas 8, bukan? Bukan. Iya, terus yang ketiga ini. Yang ketiga katanya kamu berkelahi di luar pas di pintu gerbang. Itu gimana ceritanya? Sama, Pak, diajak juga, Pak. Diajak juga. Berapa kali dia ngecek? 1 kali. 1 kali. Langsung saya pukul, Pak. Langsung dipukul. Baru 1 kali langsung dipukul. Kelas berapa? Sama. Kelas 9 juga. Ya. Kelas 9. Intinya di ejek. Ini gampang ini, ayo sekarang sudah diketahui ini permasalahannya, ini hanya diejek, jadi bisa kamu sendiri bisa menyimpulkan ini urutannya ini, kenapa kok sampai terjadi berkelahi. Kan pertama mereka menghina kamu, kan? Ya. Apa hinanya, apa kata mereka apa? Ini mereka sebenarnya mengatakan apa kok sehingga kamu bisa tersinggung gitu? Coba katakan, terbuka saja kalau saya sih. Saya dibilang gitu sama mereka, Pak. Bilang apa? Idiot. Hanya itu dong, kalau bilang apa lagi? Itu. Hanya itu. Hanya itu katanya Sama kamu. saya disama-samain sama Kamu anak idiot. disabilitas. Oh iya. Pak, saya lebih Iya, paham ya. Artinya kamu dihina bahwa kamu idiot, disamakan dengan anak disabilitas. Kamu ya katakan kamu dikatakan anak bodoh lah ya. Ya, terus karena kamu dibully kayak gitu, terus kamu mengatakan bahwa mereka itu jahat, ya kan? Karena mereka sudah kamu anggap jahat, kamu jadi tersinggung. Setelah tersinggung, kamu terus memukul. Gampang sekali. Sekarang saya tanya, mari kita selesaikan bersama-sama. Mereka anak kelas 9, kamu anak kelas 8. Jadi mereka menganggap bahwa kamu lemah, sehingga mereka membuli kamu. Tapi ternyata di luar perkiraan, orang yang dibully malah menghajar mereka, malah mukul mereka. Dan orang yang sudah membuli itu tidak pernah mengulangi lagi. enggak, Pak. Tidak pernah. Tapi yang melakukan mengulangi temannya lagi gitu. Iya. Temannya lagi. Ini bisa ini korelasi nih, ini bisa jadi memang ada semacam keterkaitan kayak gitu. Mereka itu sudah bisa jadi ya merencanakan atau gimana, nggak tahu lah. Yang penting harus kita selesaikan masalah kita. Pertama, menurut kamu mereka menghina, katanya kamu anak bodoh atau idiot. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar orang itu tidak menghina atau tidak mengira kamu sebagai anak bodoh atau idiot? Kamu harus apa? Berprestasi, Pak. Berprestasi, bagus. Langkah pertama, 1, berprestasi. Solusi pertama, prestasi. Berprestasi dan menjadi anak Yang benar. yang pintar.
berprestasi otomatis harus menjadi anak yang pintar. Karena dikatakan bodoh, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa berprestasi. Kemudian kamu juga harus bisa membuktikan bahwa kamu itu tidak bodoh, bahwa kamu itu anak yang pintar. Ini Bang, apa yang akan kamu lakukan agar kamu berprestasi atau agar kamu menjadi anak yang pintar? Belajar. Belajar, bagus. Belajar yang keras, rajin belajar, itu solusinya. Kamu sudah tahu itu. Kamu sudah tahu cara mengatasinya. Jadi selama ini kamu kan tidak rajin belajar, berarti kan? Iya, Bang. Kamu sadar ya kan? Iya. Kamu tidak rajin belajar, mungkin kamu kurang banyak tahu sehingga mereka menganggap kamu itu bodoh, idiot. Berarti mulai sekarang buktikan bahwa kamu banyak pengetahuannya, bahwa kamu anak pintar, bahwa kamu bisa berprestasi. Untuk bisa itu semua, kamu harus merubah perilaku kamu yang tadinya malas belajar menjadi rajin Belajar. belajar. Siap? Rajin Siap, belajar? Pak. Siap? Iya, rajin. Demi apa ini tadi? Agar kamu Prestasi. dan menjadi anak yang Pintar. pintar. Ya, benar. Nih. Kemudian satu sudah terselesaikan ini. Ternyata kalau digali itu gampang ya, tidak sesulit yang kita kira. Kamu itu tetap, saya tidak menyalahkan kamu itu berkelahi, kamu bela diri. Kamu bela diri. Cuma nanti caranya yang berbeda tadi. Caranya bukan harus dengan berkelahi, tapi yang pertama dengan membuktikan bahwa kamu bisa berprestasi, bisa menjadi anak yang pintar. Kemudian yang kedua, mereka menghina kamu sehingga kamu menganggap bahwa mereka itu orang yang jahat. Jadi kamu berprasangka buruk bahwa mereka itu orang yang jahat. Nah, ini tadi sudah kamu baca tadi. Sekarang kamu baca yang satunya lagi. Yuk, silakan baca. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu kan. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kamu dihina, kamu dibully dan sebagainya, nggak usah kamu berprasangka buruk dulu, nggak usah kamu tersinggung dulu, kamu ingat itu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi yang kedua langkahnya apa? Sabar. Apa? Sabar. Sabar. Dan apa? Tadi Sholat. dan sholat. Kamu bersabar atas hinaan-hinaan mereka terhadap kamu, insya Allah Allah akan menolong kamu, Allah akan bersama dengan kamu. Dan kamu rajin-rajinlah sholat di masjid 5 waktu, insya Allah dengan sholat itu Allah juga akan menolong kamu. Dengan apa? Mungkin dengan memberikan rasa gentar kepada musuh-musuh kamu, atau memberikan rasa cinta kepada musuh-musuh kamu terhadap kamu. Pada saat mereka menghina kamu, yang pertama sudah bisa tadi. Begitu mereka menghina, kamu tersenyum dulu 4 kali kan? Kamu tunggu 4 kali. Nah, ke depan jangan langsung kamu pukul lagi, tapi tunggu 5 kali atau 6 kali. Kamu tersenyum dulu, kamu lihat ini serius apa tidak. Tersenyum lagi, kamu sabar saja, dan kamu semakin dekat kepada Allah. Coba lihat bagaimana perkembangannya. Kalau memang dia masih terus melakukan bully terhadap kamu, nanti mungkin ada langkah selanjutnya. Nanti selanjutnya ada. Berarti ini sudah ada solusi ya. Pertama tadi apa? Rajin
sholat, Yang pertama rajin baca. belajar. Yang kedua lah rajin sholat tadi, sabar dan sholat. Rajin belajar agar kamu apa? Pintar, Dan prestasi. berprestasi. Sabar dan sholat agar apa tadi? Allah Memberikan rasa gentar. merasa getar kepada musuh-musuh kamu, atau memberikan rasa cinta kepada kamu, atau dengan kalian agar Allah menolong kamu. Iya. Tuh. Ini sudah ada solusi nih, sebenarnya gampang sekali nih. Nah, ini sudah. Lalu bagaimana ini langkah selanjutnya ini? Apabila ternyata satu, ini solusi yang pertama, pada saat kamu rajin belajar kan tidak langsung kamu punya prestasi kan, tidak langsung kamu menjadi anak yang pintar kan, tidak langsung. Mungkin pada saat itu mereka masih menghina kamu karena kamu masih dianggap sebagai orang yang bodoh, karena kamu belum bisa membuktikan. Nah, pada saat itu yang harus kamu lakukan adalah tadi, sabar dan sholat. Dan langkah yang ketiga, seandainya ini di sekolah kayak gitu, mereka menghina kamu karena kamu ini baru dalam tahap belajar, rajin belajar baru dimulai, kamu belum bisa berprestasi, belum jadi anak yang pintar. Terusan kemudian kamu sabar sehingga kamu tidak tersinggung, kamu yakin bahwa Allah akan menolongmu, dan kamu semakin meningkatkan sholat kamu agar Allah menolong kamu. Pada saat itu, untuk solusi berikutnya, biar tidak terjadi perkelahian, apa yang akan kamu lakukan? Ada orang yang menghina, ada teman-teman yang menghina kamu, gimana? Kalau misalkan kamu setuju apa tidak, kamu lapor kepada bapak atau pada guru yang lain, setuju apa tidak? Jadi tidak langsung kamu menghakimi sendiri, kamu laporkan, Pak, ini ada anak lagi membuli saya, kayak gitu. Setuju apa tidak? Setuju, Pak. Ya, ini sudah solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga adalah apa tadi? Nah, yang ketiga yaitu apa tadi? Melaporkan kepada siapa? Pihak berwajib. Kamu dulu pada yang berwajib. Jangan melaporkan kepada siapa? Di sekolah yang berwajib siapa? Pak Guru. Iya, melaporkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Apa kamu sedang dibully? Nanti biar Pak Guru, Bu Guru yang mengatasinya. Nanti akan membilangi, akan ngomongi, menasehati anak yang nakal tadi, anak yang membuli kamu, sehingga mereka jangan mengulangi perbuatannya. Setuju apa tidak? Setuju, Pak. Setuju? Tapi rasanya kalau main hakim sendiri lebih enak, Pak. Ya jangan. Nanti artinya kalau kamu bolehlah membela diri kalau memang mereka itu berbuat yang berlebihan ya. Untuk sementara ini kamu sudah mau kayak gini kok, kamu masih saja dibully, masih sudah melakukan 3 ini misalkan ya, kamu masih dibully, mereka bahkan akan mukul kamu, nggak apa-apa, kamu bela diri, nggak apa-apa, biar mereka kapok, biar tidak mengulang itu lagi. Karena katanya memang setiap kali anak yang kamu lawan tidak berani mengulangi perbuatannya lagi ya kan, nggak apa-apa, bukan berarti Pak Guru mendukung, boleh kamu melakukan itu, tapi lakukan ini dulu. Oke, berarti ini sebenarnya sudah teratasi masalah kamu. Gampang sebenarnya. Nah, tadi kan sudah tahu kan solusi-solusinya. Kamu masih ingat apa tidak?
Saya pengen kamu ulangi lagi solusi-solusi itu biar mereka yang menghina kamu sebagai katanya anak bodoh, anak idiot, biar mereka tidak menghina kamu lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Prestasi. Dan Jadi anak pintar. anak yang pintar. Untuk bisa berprestasi dan menjadi anak pintar, apa yang harus kamu lakukan? Rajin belajar. Nah, itu janji kamu. Kamu harus rajin belajar. Ya, biar kamu menjadi anak yang pintar. Saya yakin mereka akan berhenti menghina kamu. Yang kedua, tadi agar kamu tidak mudah tersinggung, apa yang harus kamu miliki jiwa kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Sabar dan Sholat. sabar dan sholat itu. Sabar dan sholat. Kamu harus bersabar atas hinaan-hinaan itu. Insya Allah di balik semua akan ada kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah Allah akan menolong kamu. Allah akan bersama kamu. Pasti. Ya. Oke. Yang ketiga, kok dalam rangka ini kok masih ada orang yang menghina kamu di sekolahan? Apa yang akan kamu lakukan? Ayo. Kepada baik. Iya, bersangka baik. Terus melaporkan apa tadi? Laporkan. Kepada siapa? Pihak yang berwenang. Ya siapa boleh berwenang. Di sekolah siapa? Pak Guru dan Bu Guru. Iya, melaporkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Pak, itu ada anak lagi bully saya gitu. Ya kan? Iya, oke. Itu 3 solusi yang mungkin nanti bisa kita lakukan, bisa kamu lakukan sehingga masalah-masalah ini bisa teratasi dan ke depan kamu jadi tidak mudah berkelahi. Artinya bukan kamu tidak boleh berkelahi, selama itu untuk membela diri boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa. Ini coba sekarang baca ini. Allah tidak melihat bentuk dan rupa, dan harta benda kalian. tapi Tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Nah, itu. Mulai sekarang hatinya harus dirubah, lebih sabar, lebih tawakal kepada Allah, karena Allah melihat kita itu bukan dari bentuk rupa kita, dari kita ganteng apa jelek, tapi dan bukan dari harta kita, kita kaya apa miskin, tapi dari hati kita. Hati kita itu akan berimbas pada perilaku kita. Dari Allah akan melihat akhlak kita. Hati kita itu tadi akan terlihat pada perilaku-perilaku kita. Kalau perilaku-perilaku kita baik, itu berarti hati kita juga baik. Insya Allah Allah akan menolong. Masalah-masalah kita semua akan ditolong Allah. Ya, kemudian berikutnya ini Berbekalah dan dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. takwa. Ya, itu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu keterkaitan semua, bahwa ini semua bukan saya yang mengatakan. Tadi janganlah kamu berduka cita, sebenarnya Allah sudah bersama kita. Itu surat At-Taubah ayat 40. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu surat Al-Baqarah ayat 153. Terus Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan harta benda kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Itu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ini yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para makhluknya, kepada kita sebagai manusia, itu bukan karena Pak Teguh ganteng atau Haidar ganteng, bukan karena Bapak ini orang yang kaya atau Haidar orang yang kaya dan sebagainya, bukan. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hati dan amal kita. Hati kita baik, amal perbuatan kita baik, itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama orang-orang yang berhati baik dan melakukan amal perbuatan yang baik. Jadi tadi berkaitan dengan yang tadi, dengan sabar dan sholat, Allah akan menolong kita. Dengan tadi hati yang baik, amal yang baik, Allah pasti
ini Allah pasti akan mencintai kita, akan menyukai kita. Karena Allah akan menilai dari hati dan amal kita. Apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita minta. Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau Allah sudah menyayangi kita, dan yakinlah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai dan menyayangi kita, kita berdoa kepada Allah agar segala permasalahan kita diselesaikan. Yakin Allah pasti akan membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Jadi nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian berbekallah dan sesungguhnya sebagai baik bekal adalah takwa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 197. Kalau orang pergi ke suatu tempat, kalau ingin merantau, pasti ada bekal yang dibawa. Apa itu? Minimal uang, terus mungkin makanan atau minuman. Nah, ini dalam hidup kita secara keseluruhan, bekal yang harus kita bawa kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah berusaha, berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi nggak usah kita merasa sedih hati, kita merasa minder oleh suatu hal karena kita tidak memiliki apa-apa, karena bekal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidup kita adalah takwa. Dan yang terakhir, apa ini? Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini yang harus kamu pegang. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5. Jadi manakala ada kesulitan, kamu jangan cepat berputus asa. Manakala ada orang yang menghina kamu, kamu jangan cepat berputus asa. Segala yang menimpa kita, kesulitan-kesulitan, pasti di balik itu semua ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kamu sedang menghadapi kesulitan, kamu dihina, kamu dibully oleh teman-teman kamu harus punya keyakinan. Di balik kesulitan-kesulitan menghadapi mereka, pasti ada kemudahan-kemudahan untuk bisa mengatasi mereka. Yakin, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah pasti benar. Jadi kamu tidak perlu putus asa. Meskipun kelihatannya sebuah masalah itu rumit sekali, tidak bisa terpecahkan, tidak ada solusinya. Dengan berlandaskan pada ayat ini, kamu harus punya keyakinan yang kuat bahwa masalah itu pasti bisa terpecahkan. Masalah yang kamu hadapi pasti ada solusinya. Karena apa? Di balik kesulitan-kesulitan permasalahan yang sedang kamu hadapi, pasti ada kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Jadi mulai sekarang udah, mari kita bahagiakan hati kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Mari kita pantang menyerah. Mari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan solusi. Karena pasti segala usaha yang kita lakukan ada hasilnya. Terus yang kemudian mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mencintai dan menyayangi kita. Kita bersihkan hati kita, kita perbaiki akhlak kita, amal perbuatan kita, amal perbuatan baik kita tingkatkan, kita perbanyak. Dan sekali lagi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan solusi, memberikan kemudahan di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Terus kita yakini, keyakinan itu harus bisa membawa kita kepada sebuah semangat untuk terus menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau masalah-masalah yang sedang mendera kita. Dengan semangat itu pula, insya Allah Allah akan membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Oke? Bisa kamu terima? Bisa. Oke, saya kira cukup apa tidak ini? Cukup ya? Iya cukup ya, kamu sudah ini ya. Ini kamu bisa melakukan ini tadi ya? Ya, Pak. Siap ya? Siap, oke, terima kasih. Kamu sudah semakin semangat ya? Semakin semangat untuk berprestasi terutama ya? Iya, Pak. Ya, mari kita tutup. Kalau sudah ini kita tutup diskusi kita kali ini dengan doa bersama-sama ya. Mari kita berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas kedatangan kamu. Mohon maaf jika Pak Guru banyak salah ya. Gak apa-apa, Pak. Iya. Nanti suatu kita bisa ngobrol lagi ya. Bisa ngobrol lagi. Kalau ada masalah, nggak usah kamu datang saja ke Pak Guru. Kamu konsultasi. Aku siap menerima kehadiran kamu. Siap menjadi pendengar setia kamu. Mohon maaf jika ada salah. Jaga kesehatan. Laksanakan apa yang sudah sudah kamu niati tadi, 3 solusi tadi. Bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Demikian sajian video konseling individu. Semoga peserta didik tidak lagi segan untuk bercerita tentang permasalahan mereka dan berdiskusi dengan para guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.